Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada pagi hari ini kita akan belajar bab 2 ya. Sebelum kita mulai pelajaran, saya akan memberi kalian motivasi belajar. Pasti banyak dari kalian yang ngerasa malas belajar karena udah capek di sekolah atau udah capek sama urusan rumah, PR, dan segala macam. Nah, sekarang bakal ada 3 yang bakal saya sampaikan kepada kalian agar dapat membantu kalian ketika kalian malas belajar, agar bisa menjadi konsisten ketika harus belajar ketika menghadapi kuis atau TS ataupun UAS. Yang pertama adalah membuat target pembelajaran. Caranya membuat target pembelajaran ini adalah dengan cara tulis semua bab yang kalian pelajari, judul babnya aja. Lalu setelah itu, di dalam judul bab itu kan ada beberapa tema, ada beberapa subtema. Nah, itu bisa kalian uraikan satu persatu daripada kalian harus seabrek gitu apa semuanya buku kalian pelajarin pada waktu malam, mau kuis, mau ulangan harian, mau TS ataupun ketika akan menghadapi UAS. Nah, dari submateri itu kita bisa menguraikan satu persatu yang akan kita ulas setiap kita belajar. Jadi, jangan lupa membuat target pembelajaran kalian agar kita dapat menguasai satu persatu materi yang akan dibahas atau diujikan saat ulangan. Yang kedua adalah membuat jadwal khusus buat belajar. Pasti banyak sekali dari kalian yang waktu UTS atau waktu UAS kelimpungan ngerjain tugas atau buat ringkasan kecil-kecil. Nah, yang paling sering kita jumpai kalau udah kepepet sekali, kita menggunakan cara-cara yang tidak benar seperti membuat contekan kecil atau menulis-nulis di buku atau di meja waktu sebelum UAS atau sebelum UTS. Nah, itu akibat dari apa? Akibat dari kita itu tidak mau menyicil materi atau meringkas materi-materi sebelumnya. Jadi kalian terpaksa melakukan itu semua agar kita mendapatkan hasil yang instan. Itu tentu saja sudah tidak benar. Jadi ketika masuk tahun ajaran baru, kalian harus mempersiapkan rencana belajar kalian. Nah, caranya yaitu kalian harus membuat jadwal khusus untuk belajar. Sisihkan waktu 1 jam sehari untuk belajar, untuk latihan soal atau mengulas materi. Tadi kan kalian sudah buat target pembelajaran. Nah, ini waktunya kita untuk mewujudkan hal tersebut dengan cara 1 hari minimal 1 jam lah. Kalian kan udah dikasih waktu 24 jam sehari. Kalian bisa sekolah, lakuin ini, lakuin itu, hobi kalian atau apa, atau tugas di rumah. Nah, kalian cuman menyisakan waktu kalian 1 jam aja per hari untuk belajar, mengulas materi, meringkas latihan soal, atau sekedar baca-baca buku. Dan harus konsisten dilakukan setiap hari. Lalu setelah itu kalian bisa menjabarkan materi-materi yang sudah kalian buat di target pembelajaran yang sudah saya sampaikan di yang nomor pertama. Nah, setelah itu kalian bisa menyiapkan buku khusus untuk membuat ringkasan agar bisa dipelajari dengan mudah ketika akan menghadapi UTS ataupun UAS. Jadi kalian bisa buat itu buku batik yang buat akuntansi itu.
Nah, itu bisa buat ringkasan atau mind mapping. Kalau kalian bingung mau nulis apa, nah kalian kalian pikirkan kalian tuh pengennya tuh belajar apa, materi yang kalian belum kuasain itu apa, dibuat mind mapping. Yang pertama itu yang ada di tengah, terus kan mind mapping ada cabang-cabangnya gitu kan. Nah, itu bisa kalian buat yang belum kalian kuasai. Jadi, ketika kalian belajar, kalian sudah dapat ini apa sih materi yang mau aku pelajarin, yang belum aku pelajarin, atau yang belum aku paham. Nah, itu bisa banget buat kalian yang bingung ketika mau UTS atau UAS. Itu kalian sering kelimpungan, bingung mau belajar apa gitu kan. Karena kita sebelumnya kita males-malesan, TikTokan atau nonton YouTube yang gak penting-penting, terus buku scroll-scroll Instagram yang gak penting-penting. Nah, gantilah waktu kalian itu buat belajar mandiri. 1 jam sehari nggak boleh telat. Nah, itu yang nomor 2. Sekarang beralih yang nomor 3. Kalau kalian udah buat target pembelajaran, terus udah buat jadwal khusus setiap hari 1 jam itu dari jam berapa sampai jam berapa, tapi kalian masih males belajar aja, kalian masih rebahan, masih nonton HP, masih scroll-scroll Instagram, mainan YouTube yang gak penting-penting. Nah, ini cara yang ketiga. Kalian ketika belajar atau ketika malas belajar, kalian harus ingat perjuangan orang tua kalian yang mendidik kalian dari kalian bayi sampai kalian segede sekarang. Nah, kalian harus bayangin betapa orang tua ingin anaknya itu mendapat kehidupan yang layak, lingkungan yang baik, dan bahagia. Nah, belum tentu kita dapat membalas jasa orang tua kalian. Nah, kita minimal kita bisa membalasnya dengan belajar giat setiap hari agar kita bisa mewujudkan impian kita. Siapa sih yang nggak seneng kalau misalkan kita tuh dalam belajar kita tuh berhasil, wah kita dapat nilai A nih, wah aku dapat 100 kan. Siapa yang senang? Bukan cuman kita, tapi juga keluarga kita. Tapi bukan cuman nilai akademik saja yang dipentingkan, tetapi attitude, akhlak, agama itu juga sangat penting dan tidak melulu tentang akademik. Nah, kita juga perlu melatih soft skill kita agar kita bisa tidak hanya pintar dalam akademik saja, tetapi juga dalam hal non-akademik juga. Ya, tapi kita harus tahu minat dan bakat kita masing-masing. Nah, kalau belajar kita harus selalu ingat orang tua kita. Biasanya itu adalah jurus yang paling mempan ketika kita malas belajar, jadi semangat belajar. Nah, kalau kita udah semangat belajar, kita bisa mencapai target-target kita, menguasai materi, terus waktu UAS atau UTS kita udah siap, waktu ujian kita udah siap. Nah, apalagi coba yang perlu kita persiapkan, kita udah persiapkan semuanya. Jangan lupa untuk selalu tawakal ketika tawakal terhadap hasil. Nah, kita harus pasrah terhadap ketentuan Allah, karena kita manusia hanya bisa merencanakan, tetapi Allah yang menentukan. Nah, sekian motivasi dari saya. Yuk, mari kita mulai belajar.